Hai semua, berjumpa kembali dengan aku Abiyuna. Kalian semua apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan semoga apa yang kalian cita-citakan bisa segera terkabul. Di video kali ini aku akan mencoba membawakan sebuah alur cerita film yang bertemakan sedih. Semoga cara aku membawakan alur cerita filmnya bisa kalian terima dengan baik. Film yang akan aku bawakan ini berjudul Oath My Father yang dirilis tahun 2014 di Korea Selatan. Film ini bercerita mengenai janji seorang anak kecil kepada ayahnya yang terpaksa berpisah karena peperangan di tahun 1950 yang mengharuskan dirinya menjadi tulang punggung keluarganya sejak kecil. Nah, bagaimanakah perjuangannya selama ia menggantikan peran ayahnya? Dan berhasilkah dia bertemu kembali dengan ayahnya serta adik tercintanya? Langsung saja kalian simak, ini dia alur cerita filmnya. Ada seorang kakek yang bernama Dukso. Dia adalah seorang pemilik toko kecil yang bernama Kotbun. Kakek Dukso akan selalu marah kepada siapa saja yang berusaha membeli tokonya. Kakek Dukso memiliki alasan yang kuat mengapa sampai sekarang dia tidak pernah berniat untuk menjual toko kecilnya. Suatu hari kakek Dukso tengah berjalan bergandengan bersama cucunya. Namun seseorang menyegolnya hingga genggaman tangan dengan cucunya terpisahkan dan membuat kakek Dukso terjatuh. Seketika itu juga kakek Dukso teringat akan masa kecilnya. Saat itu Dukso yang masih kecil tengah memperingatkan adiknya, jika ini bukan tempat bermain, ini bukan waktu yang tepat untuk bermain-main. Jadi jangan pernah lepaskan genggaman tangan kakak. Ternyata saat itu dalam suasana peperangan dan semua orang harus segera pergi meninggalkan tempat itu karena tentara Cina akan segera menjadikan tempat itu sebagai medan peperangan. Dukso adalah anak tertua. Dia memiliki 2 orang adik perempuan dan 1 orang adik laki-laki. Saat itu Dukso diberi tugas oleh kedua orang tuanya untuk menggendong adiknya yang bernama Maksun. Suasana saat itu sungguh mencekam, apalagi saat pesawat Cina datang. Semua orang begitu panik. Semua orang saling berdesakan dan berebutan untuk bisa segera pergi dari tempat itu. Sebenarnya Maksun hampir saja ketinggalan, tapi untung saja sang ayah segera menolongnya. Hingga akhirnya sang ayah pun berhasil memastikan jika seluruh keluarganya berhasil menaiki perahu karet. Namun usaha mereka tentu saja belum selesai, karena mereka harus menaiki tangga untuk bisa naik ke kapal pengungsian yang sebenarnya. Banyak orang-orang yang harus berjatuhan saat ingin menaiki kapal. Ayah dan ibunya pun akhirnya berhasil menaiki pengungsian. Tapi tidak dengan Dukso. Ia masih berusaha untuk menaiki kapal tersebut sambil menggendong adiknya. Sayangnya ada tangan yang tiba-tiba menarik Maksun dari bawah, dan yang membuat Dukso hanya bisa menyelamatkan baju yang terkoyak dari adiknya. Dukso pun begitu kepanikan karena menyadari jika adiknya sudah tidak berladar lagi di sampingnya. Beruntung sang ayah mendengar tangisan dari Dukso dan segera menyadari apa yang telah terjadi. Mereka terus melihat ke arah bawah berharap bisa menemukan adiknya. Karena itulah ayahnya pun berkata jika dia akan pergi ke bawah untuk mencari adiknya Maksun. Dukso pun diberitahu oleh ayahnya apabila ayahnya tidak bisa kembali, maka Dukso harus bisa menggantikan peran ayahnya sebagai kepala keluarga. Apapun yang terjadi, kau harus mengutamakan keluargamu terlebih dahulu. Begitulah kira-kira pesan dari ayahnya. Sang ayah kemudian memeluk haru Dukso, kemudian pergi ke bawah mencari adiknya. Namun ternyata sang ayah pun tidak berhasil menemukan keberadaan Maksun. Dan sialnya kapal pengungsinya ternyata sudah berangkat, hingga membuat sang ayah tertinggal. Sang ayah pun kemudian berteriak, "Jangan khawatirkan aku pasti akan menyusul kalian." Begitulah kiranya momen-momen saat Dukso harus berpisah dengan ayahnya. Sesampainya di kota pengungsian, ibu Dukso dan adik-adiknya pun segera mencari keberadaan bibinya. Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil menemukan toko bibinya yang bernama Kotbun. Untuk sementara waktu, mereka harus rela menerima tinggal di sebuah kamar yang sempit. Setiap harinya, Dukso belajar sambil membawa adiknya.
Dan di saat itulah ia berkenalan dengan anak laki-laki lainnya yang bernama Dalgu, yang kelak akan menjadi sahabat sejatinya. Setiap hari Dukso harus menyemir sepatu orang-orang yang ada di jalanan. Dan ternyata kehidupan di jalanan sangatlah keras. Dukso dan Dalgu kadang harus berkelahi dengan anak-anak yang lainnya hanya karena memperebutkan coklat dari tentara Amerika. Sang ibu pun sering memarahi Dukso karena terlibat dalam perkelahian. Saat itu pula Dukso pun bertanya pada ibunya apakah ibunya membencinya karena gara-gara Dukso, ayahnya dan adiknya tercinta sekarang tidak lagi bersama mereka. Ibunya pun kemudian menjawab bahwa itu semua tidak benar. Kamu teruslah fokus menjadi kepala keluarga menggantikan ayahmu sampai ayahmu datang. Mendengar itu, Dukso pun hanya bisa menangis. Singkat cerita, Dukso pun kini telah beranjak menjadi dewasa. Ia dikeluarkan dari sekolahnya hanya karena gara-gara tidak berhasil membayar uang sekolah. Dukso pun akhirnya harus menjadi buruh angkut di pelabuhan. Dan saat itulah sahabatnya Dalgu menghampirinya. Dalgu memberikan penawaran jika di Jerman Barat ada sebuah lowongan pekerjaan sebagai buruh tambang. Dukso pun pertamanya menolak tawaran Dalgu karena itu terlalu jauh. Namun setelah ia mengingat usia ibunya yang semakin tua dan juga adiknya yang akan berangkat kuliah, maka Dukso pun kemudian menerima tawaran dari Dalgu. Dan akhirnya mereka pun berdua mengikuti tes untuk bisa diterima di perusahaan tersebut. Sebenarnya Dalgu dan Dukso sama-sama tidak lolos dari seleksi tersebut. Namun setelah melihat jiwa nasionalisme yang tinggi yang ditunjukkan dari Dalgu dan Dukso, akhirnya para pengetes pun meloloskan mereka berdua. Dan para pekerja terpilih pun akhirnya terbang ke Jerman Barat. Di pertambangan tempat mereka bekerja, mereka harus turun ke bawah tanah. Mereka semua harus selalu waspada karena kapanpun bahaya mengintai mereka. Bahkan saat mereka istirahat untuk makan bersama, kadang-kadang mereka harus menangisi kehidupan mereka yang begitu berat. Suatu hari saat libur bekerja, Dukso memutuskan untuk berjalan-jalan. Hingga pandangannya tertuju pada seorang gadis Korea yang sedang bernyanyi di taman. Dan gara-gara itulah Dukso harus menabrak sebuah meja pedagang di jalanan. Gadis itu pun terkejut dengan apa yang terjadi di depannya. Singkat cerita, mereka pun akhirnya berkenalan. Gadis itu ternyata bernama Yungja. Dia adalah gadis Korea yang harus bekerja di Jerman Barat sebagai perawat. Di hari-hari berikutnya, hubungan mereka berdua pun semakin dekat. Mereka sering berjalan-jalan dan menghabiskan waktu bersama. Suatu hari di tempat Dukso bekerja ternyata terjadi kebocoran gas. Dan terjadilah sebuah ledakan sehingga membuat proses evakuasi semakin susah. Akibat kejadian itu, Dalgu pun harus tertimpa reruntuhan. Dukso yang mengetahuinya pun tidak mau meninggalkan Dalgu begitu saja. Ia berusaha menolongnya. Namun naas, justru Dukso dan Dalgu pun harus tertimpa reruntuhan yang jauh lebih besar. Di rumah sakit tempat Yungja bekerja pun akhirnya terjadi kepanikan karena begitu banyak korban yang harus dilarikan ke sana. Yungja yang menyadari bencana tersebut pun langsung berusaha mencari keberadaan dari Dukso. Namun sayang, ia pun tidak berhasil menemukan keberadaan Dukso. Bahkan pencariannya pun sampai ke tempat di mana Dukso bekerja. Ternyata ia mendapatkan informasi jika Dukso dan Dalgu termasuk dalam korban yang masih tertahan di dalamnya. Yungja pun menangis memohon kepada kepala proyek untuk segera mengeluarkan Dukso dan sahabatnya. Melihat kegigihan yang ditunjukkan oleh Yungja, para pekerja lain yang juga berasal dari Korea pun akhirnya memutuskan untuk mengevakuasi sendiri. Sementara itu di dalam reruntuhan ternyata Dalgu dan Dukso berhasil bertahan. Mereka hanya bisa menunggu keajaiban datang. Dan di saat itulah Dukso teringat masa-masa kecilnya bersama ayahnya. Seolah sedang berbicara kepada ayahnya, Dukso mengabarkan jika ibunya sekarang baik-baik saja. Adik laki-lakinya kini menjadi anak yang pintar. Adik perempuannya yang meskipun agak nakal tapi ia tumbuh menjadi anak gadis yang cantik. Dukso pun juga mengatakan kepada ayahnya jika ia memohon maaf karena sampai sekarang
ia belum berhasil menemukan keberadaan adiknya Maksun. Dukso pun berkeluh kesah kepada ayahnya jika semua yang ia jalani ternyata begitulah berat. Namun sejak ia bertemu dengan Yungja, beban berat itu kini terasa hilang. Tak lama berselang, akhirnya para pekerja tambang yang lainnya pun berhasil menyelamatkan mereka berdua. Yungja pun menemani proses evakuasi sampai mereka dibawa ke rumah sakit. Selama proses pemulihan penyembuhan, ternyata Dukso memberi kabar kepada Yungja jika ia sebentar lagi harus kembali ke Korea karena kontrak kerjanya tidak bisa diperpanjang. Dukso berniat mengajak Yungja untuk pulang ke Korea bersama. Namun Yungja menolaknya karena ia merasa ia sudah menemukan tempat bekerja yang lebih baik daripada di negaranya. Tanpa sepengetahuan Dukso, Yungja sebenarnya menangis mendengar hal itu karena ia tidak ingin berpisah dengan Dukso. Dan akhirnya Dukso pun kembali ke Korea bertemu dengan keluarganya. Hasil dari kerja kerasnya, Dukso berhasil memberikan sebuah rumah yang bagus untuk ibu dan adik-adiknya. Kedatangan Dukso disambut haru oleh keluarganya. Ibunya sangat merasa bangga atas apa yang berhasil anak sulungnya lakukan. Selanjutnya, Dukso mengisi hari-harinya di toko tempat bibinya berjualan. Namun suatu hari tanpa ia sangka saat ia tengah membantu bibinya berjualan, tiba-tiba di depannya ia melihat Yungja. Dan singkat ceritanya, akhirnya mereka berdua pun melaksanakan pernikahan. Semua keluarga bergembira atas pernikahan itu dan mereka pun mengabadikannya dalam foto bersama. Di suatu hari saat Dukso tengah berjaga di toko bibinya, tiba-tiba ia didatangi oleh beberapa orang yang berniat membeli tokonya tersebut. Dukso pun sangat kaget. Kemudian ia pun langsung menanyakan hal tersebut kepada pamannya. Pamannya pun dengan santai menjawab bahwa ia berniat menjual toko tersebut karena sejak kematian dari bibinya, ia membutuhkan uang untuk bertahan hidup. Dukso pun akhirnya berinisiatif untuk membeli toko dari pamannya tersebut. Singkat waktu, akhirnya Dukso pun berhasil menjadi pemilik dari toko bibinya tersebut. Dukso terlihat menangis sambil melihat toko tersebut dari depan. Dukso sangat tidak menyangka jika akhirnya ia berhasil menjadi pemilik dari toko tersebut. Di suatu hari, Dukso meminta izin kepada ibunya untuk bekerja sebagai teknisi perang di Vietnam. Mendengar hal itu, ibunya pun sangat marah dan melarang keras kepergian dari Dukso, meskipun dengan gaji yang begitu besar. Terlebih lagi, istrinya Yungja sangat menolak kepergian dari Dukso. Namun Dukso memberikan alasan jika ia harus pergi, karena ia membutuhkan biaya untuk bisa menikahkan adiknya yang paling bungsu. Yungja pun sangat kesal karena selama ini ia melihat begitu banyak pengorbanan yang sudah Dukso lakukan. Mengapa Dukso selalu berkorban untuk keluarganya? Namun ternyata tekad dari Dukso sudahlah bulat. Hingga akhirnya ia pun pergi ke Vietnam bersama sahabatnya Dalgu. Di Vietnam tempat mereka bekerja, tiba-tiba gedung tentara Amerika yang berada di belakang mereka meledak. Dukso begitu terpukul karena ia melihat banyak orang-orang yang tidak berdosa dan anak kecil menjadi korbannya. Sementara itu, Yungja yang berada di Korea hanya bisa menangis setiap kali membaca surat yang dikirimkan oleh Dukso. Hingga akhirnya saat hari kepulangan mereka pun tiba. Namun saat mereka berkemas-kemas, kepergian mereka harus tertahan oleh para penduduk lokal yang ingin ikut bersama mereka. Tampak seorang gadis Vietnam begitu memohon kepada Dalgu agar bisa membawa mereka semua. Dalgu yang terpikat akan kecantikan gadis itu pun akhirnya bernegosiasi dengan teman-temannya. Dukso yang teringat akan masa kecilnya pun tidak tega melihat orang-orang tersebut. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk pergi bersama. Di saat mereka akan berangkat, tiba-tiba para pemberontak Vietnam menyerang mereka. Seorang anak kecil yang panik pun harus jatuh ke sungai. Dukso yang mengetahui hal itu segera terjun ke sungai untuk menyelamatkan anak kecil itu. Namun sayangnya saat ia hendak naik ke kapal, tiba-tiba kakinya terkena tembakan. Untung saja seorang tentara berhasil menyelamatkannya. Hingga akhirnya mereka semua pun berhasil pergi. Di hari kepulangan Dukso, ia pun disambut oleh isak tangis dari istrinya Yungja.
Yungja sangat senang karena suaminya berhasil pulang dengan selamat. Namun ia juga sekaligus sedih begitu melihat kaki suaminya yang harus diberi pen untuk membantunya berjalan. Dari hasil kerja kerasnya di Vietnam, akhirnya Dukso pun berhasil memperindah tokonya, sekaligus menyelenggarakan pesta pernikahan untuk adiknya. Begitu pula dengan Dagu, sahabat baik dari Dukso, akhirnya pun menikahi gadis Vietnam tersebut. Scene pun beralih ke masa sekarang. Tampak Dukso Yungja dikerumuni oleh anak-anak dan cucu-cucu mereka yang datang ke rumah mereka. Namun saat makan, tiba-tiba salah satu anak mereka bertanya mengapa ayah mereka tidak menjual tokonya saja dan pergi bersama mereka. Mendengar hal itu, Dukso sangat marah, bahkan ia sampai melempar makanannya. Ia pun kemudian pergi ke kamarnya. Dukso sangat sedih karena mendengar anaknya berniat untuk menjual tokonya. Di dalam sedihnya, Dukso kembali mengingat masa kecilnya. Hari itu saat-saat ia berpisah dengan ayahnya, ia masih teringat jelas bahwa ayahnya sudah berjanji kepada Dukso dan keluarganya jika ayahnya akan menyusulnya, dan tempat tujuan ayahnya menyusulnya adalah ke toko. Dukso begitu mengenang setiap perkataan dari ayahnya. Ia masih berharap jika ayahnya suatu hari nanti datang menemuinya. Itulah alasan kuat mengapa Dukso tidak mau menjual tokonya tersebut. Dukso sangat berharap jika ayahnya akan menepati janjinya. Scene pun kemudian beralih ke masa lalu di mana Dukso dan Dagu melihat sebuah acara televisi yang berhasil mempertemukan keluarga-keluarga yang terpisah akibat perang Korea dahulu. Acara tersebut sangat familiar dan terbukti bisa mempertemukan orang-orang yang telah lama berpisah. Hingga akhirnya Dukso yang ditemani Dagu sahabatnya pun memutuskan untuk ikut dalam acara tersebut. Dan tiba saatnya giliran Dukso menjelaskan bahwa ia tengah mencari ayahnya dan adiknya yang dulu terpisahkan karena peperangan. Ia menjelaskan dengan detail bagaimana saat-saat perpisahan ia berpisah dengan ayah dan adiknya. Dia menjelaskan saat itu dia tengah menggendong adiknya, namun sayang tiba-tiba adiknya hilang dan lepas dari gendongannya, hingga membuat ayahnya memutuskan untuk pergi mencari adiknya. Dan karena itulah ia pun akhirnya berpisah dengan ayahnya juga. Di acara tersebut Dukso juga membawa sobekan dari bekas pakaian adiknya yang masih ia simpan sampai sekarang. Dukso sangat berharap jika ayahnya dan adiknya menonton acara tersebut. Hingga pada suatu hari pihak stasiun televisi menghubungi Dukso karena mereka berhasil mengidentifikasi seseorang yang diduga adalah ayahnya. Mendengar berita itu, Dukso pun sangat senang. Ia pun kemudian memastikan jika orang yang dimaksud adalah benar-benar ayahnya. Tampak seorang laki-laki tua berada dalam sebuah layar. Kemudian mereka pun mengobrol satu dengan yang lainnya. Di awal percakapan, semuanya tampak begitu cocok. Namun ternyata marga yang mereka miliki berbeda, sehingga ia bisa memastikan bahwa itu bukanlah ayahnya. Dukso sangat sedih menerima kenyataan itu karena ia belum berhasil menemukan ayah tercintanya. Di suatu hari, stasiun televisi kembali menghubungi Dukso. Kali ini pihak televisi meyakinkan jika ia berhasil menemukan adiknya Maksud. Dan sama seperti sebelumnya, untuk memastikan jika itu adalah adiknya Maksud, maka Dukso harus memastikannya terlebih dahulu. Dan saat-saat pertemuan pun tiba. Terlihat seorang gadis berada di layar televisi. Kemudian Dukso pun bertanya apakah namanya adalah Maksud. Gadis itu pun kemudian menjelaskan jika ia lupa akan nama kecilnya, karena dulu saat ia berpisah dengan keluarganya, ia langsung diadopsi oleh keluarga Amerika. Dan ternyata Dukso tidak mengerti apa yang gadis itu ucapkan karena ia menggunakan bahasa Inggris. Dukso pun memerlukan penerjemah. Gadis itu pun melanjutkan jika ia memiliki ingatan yang kuat saat ia berada di pelabuhan Hungnam saat itu. Saat itu aku digendong oleh abangku. Mendengar penjelasan itu, Dukso pun mulai menangis.
Ia pun kemudian menanyakan kepada gadis itu jika dia memang adalah adiknya, ia pasti memiliki sebuah tanda di belakang telinganya. Dan tanpa Dukso duga, ternyata gadis itu langsung menunjukkan sebuah tanda yang berada di belakang telinganya. Dukso pun kemudian langsung menangis histeris karena ia yakin jika itu adalah adiknya yang telah lama hilang. Gadis itu pun melanjutkan jika ia masih teringat benar kata-kata dan pesan dari abangnya. Jika ini bukanlah tempat bermain, ini bukan saat yang tepat untuk bermain-main. Jadi jangan pernah lepaskan genggaman dari abang. Ditambah lagi, ia pun langsung menunjukkan baju yang terakhir kali ia pakai saat berpisah dengan abangnya. Mendengar semua kenyataan yang ia terima, Dukso pun semakin tidak bisa menahan rasa harunya. Ia memastikan jika gadis yang berada di depannya itu adalah adiknya Maksum yang lama menghilang. Sang ibu yang melihat acara tersebut dari rumah pun menangis histeris karena mengetahui jika anak gadisnya yang lama hilang kini berhasil ditemukannya. Dukso pun sambil menangis meminta maaf kepada adiknya karena saat itu ia tidak menggenggam erat adiknya. Seluruh orang yang menyaksikan acara tersebut pun terbawa suasana dan ikut menangis bersama. Dan hari bahagia pun tiba. Maksum berhasil dipertemukan dengan Dukso dan keluarganya. Semuanya tampak begitu bahagia. Namun sayang, setahun setelah pertemuan itu, ibunya meninggal dunia. Scene pun kembali ke masa sekarang saat Dukso beserta keluarga bersama tampak berkumpul bersama. Saat semua keluarga berkumpul untuk bersukacita, Dukso memilih untuk masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamar, Dukso kembali memandangi foto ayahnya. Dukso berkata jika ia telah menepati janjinya. Ia telah berhasil menjadi kepala rumah tangga yang baik sesuai dengan perintah ayahnya dulu. Namun Dukso juga berkata meskipun dia berhasil menepati janjinya, namun sungguh semua yang ia lalui sangatlah berat dan begitu melelahkan. Ia pun kemudian menangis karena ia tetap merindukan kedatangan sang ayah. Dukso pun tidak bisa membendung air matanya. Ia sedih karena sampai sekarang ia pun belum berhasil bertemu dengan ayahnya. Dan akhir dari film ini pun ditutup dengan adegan di mana Dukso dan Yungja yang tengah menikmati sore hari di atas rumah mereka. Dan film pun berakhir. Kurang lebih itulah alur cerita film dari Ode to My Father yang dirilis tahun 2014. Semoga dengan menonton film ini kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bersyukur dan mencintai keluarga kita. Jika kalian menyukai alur cerita film yang barusan aku bawakan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan buat kalian yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.